Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Deniyati S-Farm MSI. Saya merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah biofarmasetika di Fakultas MIPA Universitas Pancasakti Makassar. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang akan saya ajar, yaitu biofarmasetika. Jadi ini merupakan mata kuliah wajib yang terdiri dari 2 SKS. Mata kuliah ini mempelajari hubungan sifat fisikokimia obat, formulasi obat, teknologi pembuatan sediaan, kondisi fisiologis tubuh terhadap lepasan obat, penyerapan obat, bioavailabilitas, bioekuivalensi, serta bagaimana kinerja obat dalam tubuh. Dalam mata kuliah ini juga akan mempelajari konsep penyesuaian dosis pada pasien dengan kondisi khusus, dan bagaimana penerapannya dalam pemantauan terapi obat di dalam darah. Oke, untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis ilmu dasar secara umum, kemudian ilmu kefarmasian, ilmu farmasi industri, ilmu dasar biomedik, dan farmasi klinik secara mendalam. Kemudian mahasiswa juga mampu untuk mengoptimalisasi pembuatan obat, melakukan pendistribusian dari obat, kemudian memastikan keamanan dari penggunaan obat, serta mampu mengidentifikasi masalah terkait obat dan alternatif solusinya. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mendeskripsikan, mengerti, menjelaskan tentang dasar-dasar dari biofarmasetika. Yang kedua, mahasiswa mampu mengerti dan menguasai konsep dari proses biofarmasetika. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengerti dan menguasai konsep absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu untuk mendeskripsikan dan mengerti tentang evaluasi dari bioavailabilitas dan bioekuivalensi dari obat. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami konsep penyesuaian dosis pada pasien dengan kondisi khusus berdasarkan ilmu biofarmasetika. Yang terakhir, mahasiswa mampu memahami konsep pemantauan terapi obat di dalam darah. Oke, adapun metode yang saya gunakan yang pertama adalah delivery. Delivery itu sendiri yaitu cara dosen untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa. Jadi bisa dengan dosen memberikan ceramah interaktif, kemudian video pembelajaran, kemudian demonstrasi. Yang kedua itu adalah interaction. Jadi ada interaksi dua arah antara dosen dengan mahasiswa secara aktif dalam proses belajar mengajar. Contohnya bisa dengan metode diskusi, kemudian studi kasus, tanya jawab, presentasi, kemudian simulasi. Kemudian itu yang ketiga, asesmen atau penilaian. Jadi ini merupakan cara dosen untuk mengukur ketercapaian dari pembelajaran mahasiswa. Jadi dosen bisa memberikan kuis, kemudian memberikan tugas, kemudian nanti bisa dengan melakukan ujian akhir semester, kemudian ujian tengah semester, seperti itu. Ini adalah cuplikan kuliah biofarmasetika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Baik, hari ini kita akan membahas materi mata kuliah biofarmasetika. Pada hari ini, adik-adik sekalian bagaimana kabar? Sehat-sehat, Jiki? Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai mata kuliah ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik sekalian, sebelum kita mulai mata kuliah ini, kita absen dulu ya. Marsianus, Hilda, Ludovicus, Atifa, Hieronymus, Yohanes Gracias,
Hari ini kita akan membahas materi tentang absorpsi. Sebelum absorpsi, kita review dulu materi pekan lalu. Oke, siapa yang masih ingat materi pekan lalu? Apa saja struktur dari membran biologi? Silakan angkat tangan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertanyaan yaitu bagaimana struktur membran biologis mempengaruhi proses absorpsi obat melalui mekanisme pasif. Nah, jawabannya membran biologis tersusun atas lapisan ganda fosfolipid sehingga obat yang bersifat hipofilik dan tidak terionisasi lebih mudah berdistribusi melewati membran dibandingkan obat yang hidrofilik atau terionisasi. Oke, jawabannya sudah bagus ya. Ada yang ingin menambahkan? Silakan angkat tangan. Kalau masih kurang, sudah benar ya jawabannya. Oke, adik-adik sekalian, memang membran biologis itu adalah membran yang terdiri dari lapisan lemak atau lipid. Jadi adik-adik sekalian, kalau mau melakukan formulasi obat, adik-adik harus tahu dia tersusun atas apa. Kalau misalnya dia tersusun atas lemak, berarti kita harus memformulasi obat yang mudah diserap di lemak atau lipid. Seperti itu. Oke, kita pertanyaan kedua untuk review minggu lalu. Bagaimana mana yang lebih cepat antara obat-obat yang terionisasi dengan tidak terionisasi untuk absorpsi? Pertanyaan kedua. Siapa yang mau menjawab atau masih ingat? Yang ini. Yang lebih cepat terabsorpsi itu obat yang tidak terionisasi atau obat yang terionisasi? Silakan angkat tangan jika ada yang mau menjawab. Oke, silakan sebutkan nama. Nama saya saya menjawab pertanyaan dari Ibu dengan pertanyaan mengapa obat dalam bentuk tidak terionisasi lebih mudah terabsorpsi dibandingkan bentuk obat terionisasi. Dan jawabannya, bentuk tidak terionisasi lebih larut dalam lipid sehingga dapat menembus membran biologis melalui difusi pasif. Sebaliknya, bentuk terionisasi lebih larut dalam air sehingga lebih sulit melewati membran lipid. Jawabannya sudah sangat benar ya. Jadi obat-obat yang tidak terionisasi itu memang dilakukan sangat mudah diabsorpsi dibandingkan obat-obat yang terionisasi. Oke, ini untuk capaian dari mata kuliahnya ya. Adik-adik lihat baik-baik. Jadi mahasiswa mampu mengerti dan menguasai tentang konsep dari penyerapan obat dalam tubuh. Yang harus adik-adik ketahui bahwa semua obat apapun itu dia harus mencapai sirkulasi sistemik untuk bisa memberikan efek. Oke, ini untuk definisinya ya adik-adik sekalian. Definisi dari absorpsi obat. Jadi absorpsi obat itu dia proses perpindahan obat dari tempat pemberian menuju ke sirkulasi sistemik sehingga nanti bisa memberikan efek. Semua obat bebas itu dia akan memberikan efek. Kalau dia obat terikat protein atau misalnya dia terikat dengan jaringan, maka tidak akan bisa memberikan efek. Untuk obat-obat yang diberikan per oral melalui rute mulut, jadi kebanyakan dia akan diserap di usus halus. Kenapa? Karena usus halus itu dia memiliki struktur sekitar 15 kali kaki orang dewasa, jadi panjang sekali usus kita. Makanya kita kalau mau makan atau minum itu harus memperhatikan usus kita. Apakah makanan ini sehat untuk usus atau tidak? Jangan sampai hanya enak di tenggorokan saja. Makanya kita pilih makanan dan minuman. Oke, dari slide ini ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya. Ada yang kurang jelas dari slide ini, Dek? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, kita akan melanjutkan pada slide berikutnya. Oke, ini untuk mekanisme
kerja dari penyerapan obat sendiri. Yang pertama, ada difusi pasif. Jadi difusi pasif itu kalau ada kata-kata pasif seperti ini, dia berarti dia tidak memerlukan energi. Artinya dia tidak memerlukan adenosin trifosfat atau ATP. Ini mekanisme yang paling umum ya. Dia biasa bergerak dari daerah yang tinggi ke rendah. Misalnya dari kerongkongan ke usus seperti itu. Jadi dia tidak memerlukan energi atau ATP untuk difusi pasif. Kemudian yang kedua ada difusi terfasilitasi. Dia menggunakan protein transport. Kemudian dia sama tidak membutuhkan adenosin trifosfat juga atau energi. Tidak membutuhkan energi. Kemudian dia bersifat spesifik dan mengalami saturasi. Jadi untuk difusi terfasilitasi dia spesifik, tidak umum. Tidak umum berlaku untuk obat-obatan. Kemudian yang selanjutnya ada namanya transfer aktif. Ini yang memerlukan energi ya, adik-adik sekalian. Jadi dia bisa melawan gradien konsentrasi. Artinya dari misalnya daerah yang rendah ke daerah yang tinggi. Kemudian menggunakan protein pembawa. Ini contohnya, misalnya kita minum nutrisi tertentu, maka dia bisa berpindah dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi tinggi. Dia jelas membutuhkan energi. Ini bedanya pasif sama aktif. Kalau aktif dia butuh energi, kalau pasif tidak butuh energi. Kemudian ada endositosis atau pinositosis. Dia terjadi pada molekul berukuran besar, misalnya protein atau misalnya peptida. Kemudian ini sebenarnya perannya itu relatif kecil pada sebagian besar obat, hanya obat-obat tertentu saja. Oke, untuk slide ini ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Oke, silakan. Satu-satu ya. Angkat tangan, sebutkan nama, berdiri deh. Baik, perkenalkan nama saya Hidayat Lampus. Dan saya mau bertanya di bagian itu, kenapa tidak memerlukan energi dalam proses mekanisme absorpsi obat? Oke. Sebelum saya menjawab, ada yang ingin menjawab deh? Satu orang? Oke, difusi pasif kenapa tidak memerlukan energi atau adenosin trifosfat? Jawabannya adalah karena dia tidak melawan gradien konsentrasi, artinya dia berpindah dari daerah yang tinggi ke rendah. Seperti itu. Kalau kita mengikuti gravitasi bumi, apapun itu pastikan jatuhnya ke bawah. Ya, coba saja ada tumpahkan air. Air itu kalau kita tumpahkan dari daerah yang tinggi, pasti dia ke daerah yang rendah, seperti itu. Jadi dia tidak memerlukan energi karena itu merupakan gravitasi yang alamiah terjadi di bumi, seperti itu. Jadi benda apapun kalau kita simpan di daerah yang tinggi, pasti dia ke daerah yang rendah, seperti itu. Makanya dia tidak memerlukan adenosin trifosfat atau ATP, seperti itu. Itu kebalikan dari transfer aktif. Kalau aktif itu dia melawan gradien konsentrasi. Artinya bisa saja dari daerah yang rendah ke tinggi, sehingga dia membutuhkan ATP. Silakan adenosin trifosfat. Sebutkan nama. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Bivana. Mengapa difusi terfasilitasi bisa mengalami atau saturasi? Oke. Ada yang ingin menjawab? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, pertanyaannya, mengapa difusi terfasilitasi itu mengalami kejenuhan ya, Epi? Oke. Untuk difusi terfasilitasi sendiri, sebenarnya dia menggunakan protein ya, ada namanya protein transporter. Ibaratnya seperti ini, kita mau ke terminal B, kemudian kita menggunakan kendaraan misalnya bus dari terminal A. Jadi difusi terfasilitasi itu kendaraan dari terminal A ke B, itulah difusi terfasilitasi. Artinya protein transporternya yang membawa obat itu diserap ke sirkulasi sistemik. Nanti kalau misalnya sudah dibawa dari misalnya terminal A ke terminal B obatnya, maka dia akan bisa memberikan efek seperti itu. Misalnya ada obat-obat seperti antasida. Antasida kan dia diharapkan kerjanya di
lambung. Jadi memang dia diformulasi memang supaya dia mencapai lambung seperti itu. Makanya kenapa antasida itu kita kunyah. Kalau misalnya kita telan langsung bisa saja dia tidak mencapai sirkulasi sistemik. Nanti tidak akan bisa memberikan efek terapi. Oke, mengerti, Dek? Oke, ada lagi? Silakan. Mungkin ujung dulu ya baru kita. Oke, silakan sebutkan nama, Dek. Terima kasih. Nama saya Irones Mugrasias dari pertanyaan saya. Dan tidak dari 4 mekanisme absorpsi obat yang tertera pada slide, kira-kira mana yang paling efektif? Paling efektif ya. Oke, ada yang ingin menjawab, Dek? Tidak ada? Oke, karena tidak ada jadi saya jawab ya. Dari keempat mekanisme penyerapan obat ini mana yang paling efektif? Jawabannya adalah yang paling umum itu difusi pasif. Kenapa? Karena dia memang terjadi secara alamiah, tidak melawan gradien konsentrasi, kemudian tidak membutuhkan energi. Jadi yang paling efektif itu adalah yang pertama. Dan yang paling susah adalah transport aktif. Kenapa? Karena dia membutuhkan adenosin trifosfat, membutuhkan energi. Karena dia melawan gradien konsentrasi. Seperti itu. Bagaimana, Dek? Jelas? Jelas. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Francisca Ratnasaristino. Baik, di sini saya akan bertanya, apa yang dimaksudkan dengan endositosit ataupun inositosit, dan pada obat seperti apakah mekanisme ini digunakan? Oke. Ada yang mau menjawab? Pertanyaan dari temannya? Tidak ada? Ada? Kalau ada yang mau menjawab silakan angkat tangan. Oh, silakan Dek. Silakan angkat tangan, sebutkan nama. Baik, nama saya Tiffany Adenomorja. Saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman Friska. Di sini yang pertama itu endositosis atau inositosis itu adalah mekanisme absorpsi obat di mana sel menyerap atau memasukkan molekul berukuran besar melalui pembentukan vesikel dari membran sel. Mekanisme ini memerlukan energi ATP. Kemudian mekanisme ini umumnya digunakan untuk molekul besar seperti protein, peptida atau partikel tertentu, sehingga perannya dalam absorpsi sebagian besar adalah relatif kecil. Contoh zat yang dapat diserap melalui mekanisme ini adalah vitamin B12 bersama faktor intrinsik di IDO. Nah, serta beberapa obat berbasis protein atau non-partikel yang dirancang khusus. Dan di endositosis atau inositosis merupakan mekanisme absorpsi untuk molekul besar dan hanya berperan pada sebagian kecil obat karena sebagian besar obat diserap melalui difusi pasif. Oke, sudah benar jawabannya ya, adik-adik sekalian. Bagaimana yang bertanya, sudah jelas? Sudah jelas. Oke, dari materi yang sudah kita bahas tadi, ada lagi yang ingin bertanya? Atau sudah tidak ada? Oke, silakan. Oh, slide yang sebelumnya. Oke, silakan. Ya. Nama saya Rufinus Alessandro. Dari sini saya ingin bertanya, dalam penyerapan obat, faktor apa yang menentukan apakah obat lebih banyak diserap melalui difusi pasif atau memerlukan transport aktif? Oke. Ada yang ingin menjawab? Tidak ada. Pertanyaannya, faktor apa yang menentukan dia obat itu akan diserap melalui mekanisme difusi pasif atau transport aktif ya? Oke. Jadi untuk faktor-faktornya, jadi tergantung apakah obatnya itu dia akan melawan gradien konsentrasi atau tidak. Kalau misalnya obatnya itu misalnya obat oral, kemudian dia masuk melalui mulut. Setelah itu dia obatnya akan misalnya diharapkan efeknya di usus seperti itu. Jadi dari mulut ke usus
dia itu tidak melawan gradien konsentrasi, artinya obatnya terjadi sebagai mekanisme difusi pasif karena tidak membutuhkan energi. Kalau misalnya dia diberikan misalnya obatnya di tempat seperti anus, misalnya obat-obat supositoria, itu obat-obat supositoria kan dia akan diharapkan kerjanya pada anus, memang seperti itu. Jadi obat-obatnya dia membutuhkan lipid atau lemak untuk bisa diserap seperti itu. Dan kebetulan berdasarkan anatomi fisiologinya memang anus itu dia memiliki banyak sekali jaringan, kemudian pembuluh darah yang bisa membuat obat itu akan langsung diserap ketika dia masuk di dalam anus kita, seperti itu. Jadi ketika misalnya obat-obat supositoria kita gunakan, ketika masuk di dalam tubuh langsung dia meleleh. Kemudian dia langsung akan diserap. Karena di dalam anus kita juga banyak kelenjar lemak seperti itu. Kalau dia misalnya melawan gradien konsentrasi dari rendah ke tinggi, dia pasti transport aktif, artinya dia membutuhkan energi atau adenosin trifosfat. Kalau misalnya dari daerah yang tinggi ke rendah, alamiah, dia difusi pasif, artinya tidak membutuhkan energi atau adenosin trifosfat, seperti itu. Dipahami, Dek? Oke. Kalau sudah dipahami, kita diskusi kelompok ya. Oke, sudah kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Untuk pertanyaannya bisa ada diskusikan dulu pertanyaan dan jawabannya. Saya kasih waktu ya. Oke. Ini untuk kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, kemudian ini kelompok 3. Oke, silakan didiskusikan sesuai dengan urutannya ya. Memaparkan hasil diskusinya, silakan kelompok 1. Silakan ketua kelompok. Kesempatan yang diberikan kepada saya dari kelompok 1 ingin bertanya, pertanyaannya bagaimana struktur makrobial biologis mempengaruhi proses absorpsi obat melalui mekanisme difusi pasif. Terima kasih. Iya, itu pertanyaannya didiskusikan oleh kelompok 1. Terus jawabannya satu orang menjawab. Oke, terima kasih. Maka nama saya Mas Andi Suwalmi. Saya dari kelompok 1 yang menjawab dari diskusi. Pertanyaannya, bagaimana struktur pengembangan biologi yang mempengaruhi proses absorpsi obat melalui mekanisme difusi pasif? Jawabannya, membran biologis tersusun atas lapisan ganda fosfofilofil sehingga obat yang bersifat lipofilik dan tidak akan terilisasi lebih mudah difusi melewati membran dibandingkan obat yang hidrofil atau intronisasi. Oke, terima kasih. Bagaimana kelompok lain, sudah jelas? Oke, sekarang kita ke kelompok 3 dulu, baru kelompok 2 terakhir. Silakan kelompok 3, satu orang pertanyaannya dibaca, kemudian satu orang nanti jelaskan jawabannya. Oke, silakan ketua kelompok. Silakan. Perkenalkan, nama saya Arifah. Pertanyaannya, sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi absorpsi obat melalui membran biologis dan jelaskan pengaruhnya. Oke, silakan ketua perwakilan kelompok 3 menjawab. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok saya, yaitu Arifah, di mana jawabannya itu ada 3. Yang pertama itu ada pH lingkungan dan pKa obat yang menentukan derajat ionisasi obat. Yang kedua, hipofisilitas obat, semakin lipofilik semakin mudah menembus membran. Dan yang ketiga itu luas permukaan absorpsi. Semakin luas permukaan, misalnya di usus halus, semakin besar jumlah obat yang dapat diabsorpsikan. Terima kasih. Oke, bagaimana yang lain? Sudah paham? Sudah jelas? Sudah jelas? Oke, sekarang kelompok terakhir, kelompok 2. Silakan kelompok 2.
Oke, silakan kelompok 2, satu orang membacakan pertanyaannya, satu orang jawabannya. Oke, baik, saya akan pertanyaannya. Mengapa obat dalam bentuk tidak terionisasi lebih mudah diabsorpsi dibandingkan bentuk terionisasi? Oke, silakan satu orang menjawab. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Balita. Saya akan menjawab pertanyaan saya. Bentuk tidak terionisasi lebih larut dalam lipid sehingga dapat menembus membran biologis melalui difusi pasif. Sebaliknya, bentuk terionisasi lebih larut dalam air sehingga lebih sulit melewati membran lipid. Oke. Bagaimana ya kelompok yang lain? Sudah paham penjelasan dari kelompok 2? Sudah ya? Oke, kalau sudah, ini ada kuis nih. Satu pertanyaan, gampang kok pertanyaannya. Apa definisi dari absorpsi obat? Silakan angkat tangan. Oke, silakan sebutkan nama, berdiri. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Francisca Ratna Sarisino. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Apa yang dimaksudkan dengan absorpsi obat? Absorpsi obat adalah proses perpindahan obat dari tempat pemberian menuju siklus sistemik sehingga dapat memberikan efek terapeutik. Oke. Terima kasih. Yang lain ada yang mau menambahkan? Oke, silakan angkat tangan. Perkenalkan, nama saya Mas Suami. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Apa definisi dari aborsi obat? Jawabannya, aborsi obat adalah proses perpindahan obat dari tempat pemberian ke dalam sirkulasi sistemik melalui membran biologis, sehingga obat dapat mencapai tempat kerjanya dan menghasilkan efek tertentu. Oke, terima kasih. Sudah jelas ya? Yang lain masih ada lagi yang mau menambahkan? Atau ada yang punya pendapat lain? Sudah? Sudah jelas ya? Oke, sudah dipahami semua materi tentang absorpsi obat. Oke, kalau gitu saya akan memberikan tugas untuk pekan depan. Silakan semuanya mencatat. Oke, silakan catat tugasnya untuk pekan depan. Oh, ini pulpen deh. Oke. Oke, semua silakan catat tugasnya. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana mekanisme kerja dari absorpsi obat? Yang kedua, jelaskan faktor yang mempengaruhi absorpsi obat. Oke, sudah ya, 2 aja pertanyaannya untuk tugas pekan depan. Dari materi yang sudah kita bahas, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau ada yang kurang jelas? Sudah paham semua ya? Oke, kalau sudah paham semua, untuk kuliah kita hari ini kita cukupkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Demikian video pembelajaran dari materi mata kuliah biofarmasetika menggunakan metode DIA delivery, yaitu dosen menyampaikan materi pada kuliah ini, kemudian terjadi interaksi 2 arah antara dosen dan mahasiswa, kemudian yang terakhir yaitu dosen melakukan asesmen atau penilaian kepada mahasiswa untuk mengukur ketercapaian pembelajaran mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.